Militer Indonesia perlahan-lahan menjadi salah satu angkatan bersenjata terbesar di dunia. Menurut Global Firepower, pada tahun 2024, mereka menempatkan Indonesia di peringkat 13 dari 145 negara. Negara kepulauan ini perlahan-lahan menjadi negara adidaya militer superpower, yang suatu hari nanti mungkin bisa menyaingi Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Namun saat ini, Indonesia masih menjadi salah satu dari banyak kekuatan militer regional. Kita memiliki kekuatan yang mungkin akan menyaingi kekuatan beberapa negara Eropa, atau kekuatan militer besar Amerika Serikat. Namun, untuk memahami seberapa besar dan kuat militer Indonesia, mari kita bahas ukuran, peralatan yang digunakan, dan rencana masa depan. Indonesia saat ini memiliki produk domestik bruto, PDB, sekitar 1,48 triliun dolar US yang diterbitkan oleh IMF. Menjadikannya salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Dengan populasi yang berjumlah sekitar 279 juta jiwa dan menjadikannya negara terbesar keempat di dunia. Kedua indikator ini sudah penting bagi kekuatan militer suatu negara. Agar suatu negara mempunyai militer yang besar dan tangguh, maka diperlukan perekonomian yang besar dan jumlah penduduk yang banyak. Perekonomian akan mendukung peralatan militer suatu negara, apakah negara tersebut dapat membeli jet tempur, kapal selam, dan tank canggih, atau negara tersebut memiliki sumber daya dan teknologi untuk membuat peralatan sendiri secara lokal. Di sisi lain, jumlah penduduk juga penting karena memungkinkan suatu negara untuk mengerahkan orang-orang yang akan menggunakan peralatan tersebut pada saat peperangan. Inilah alasan mengapa Indonesia mempunyai peluang besar untuk menjadi negara adidaya superpower, karena Indonesia mempunyai masyarakat dan perekonomian masa depan yang besar. Sekarang, mari kita bahas struktur militer Indonesia. Tentara Nasional Indonesia atau yang lebih dikenal dengan TNI. TNI kemudian dibagi menjadi 3 cabang: Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Masing-masing mempunyai peran berbeda dalam kemampuan militer Indonesia. Global Firepower memperkirakan Indonesia saat ini memiliki jumlah personel 1.050.000 orang. 400.000 diantaranya aktif, 400.000 lainnya adalah personel cadangan, dan 250.000 lainnya adalah paramiliter. Personil TNI AU berjumlah 30.100 orang, TNI Angkatan Darat sekitar 300.400 personel, dan TNI Angkatan Laut berjumlah 66.034 personel. Sekarang mari kita bicara tentang masing-masing cabang dan kemampuannya. Mari kita mulai dengan Angkatan Bersenjata, yang merupakan bagian terpenting dari kemampuan pertahanan Indonesia. TNI Angkatan Darat memiliki beberapa perlengkapan mulai dari seragam dasar, persenjataan genggam, serta kendaraan darat seperti tank dan artileri. Salah satu hal yang membuat tentara Indonesia tangguh adalah tank dan artileri. Tank-tanknya banyak, dan mereka datang dari seluruh dunia. Ada yang dari Jerman, Turki, Perancis, Belanda dan lain sebagainya. Yang paling terkenal hingga saat ini tak lain adalah Leopard 2 yang berasal dari Jerman. Pada tahun 2016, TNI Angkatan Darat menerima 8 unit awal dari total 61 tank tempur utama. Leopard 2A4 ini disebut-sebut sebagai tank tempur paling canggih dan mematikan di Asia Tenggara,
yang dikirim dari Jerman dan merupakan salah satu dari kesepakatan pertahanan yang lebih besar yang mencakup 103 tank tempur utama Leopard, 42 kendaraan tempur infanteri Marder 1A3 yang ditingkatkan, serta 10 kendaraan khusus untuk pemulihan lapis baja dan teknik militer. Semuanya bersumber dari surplus stok Angkatan Darat Jerman. Selain Leopard, TNI AD juga mendatangkan tank Harimau hasil kerjasama PT Pindad dengan FNSS Defense Systems Turki. Dilaporkan bahwa tidak seperti Leopard 2, berat tempur tank Harimau adalah sekitar 35 ton yang memungkinkan tank tersebut mengakses jalan dan jembatan yang kurang besar. Kontrak di balik tank Harimau dimulai pada tahun 2015. Ketika pemerintah Indonesia dan Turki sepakat untuk bersama-sama mengembangkan Modern Medium Weight Tank, MMWT, untuk Angkatan Darat Indonesia, di mana waktu pengembangan hingga 37 bulan dengan anggaran sebesar 30 juta dolar. Kemitraan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan tentara dengan desain tank baru, awalnya bernama MMWT dan kemudian dikenal dengan nama Harimau. Kolaborasi tersebut mencakup pembagian hak kekayaan intelektual. Tank berbobot 35 ton ini dilengkapi dengan turret Cockerill 105 mm buatan Belgia. Dari segi persenjataan, Harimau dilengkapi dengan turret Cockerill 105 mm yang mampu menembakkan tekanan tinggi, dan dilengkapi dengan senapan standar 105 mm, senapan mesin koaksial 7,62 mm, dan senapan mesin opsional untuk pertahanan tambahan, dan didukung oleh peluncur granat asap. Sekarang kita bicara tentang artileri yang digunakan tentara Indonesia. Salah satunya adalah sistem rudal Han milik Turki. Han diumumkan sekitar tahun 2022 dan menjadikan Indonesia sebagai orang asing pertama yang menggunakan peralatan tersebut. Sistem ini dirancang memiliki jangkauan 280 km dan presisi tinggi di medan perang. Beratnya sekitar 2.500 kg dengan hulu ledak berdaya ledak tinggi 470 kg. Mari kita beralih ke Angkatan Laut Indonesia, bagian penting lainnya dari pertahanan negara Indonesia. Bisa dibilang, Angkatan Laut adalah yang paling penting dari ketiga cabang tersebut. Karena Indonesia adalah negara kepulauan dengan ribuan pulau, TNI Angkatan Laut mengerahkan beberapa peralatan mulai dari kapal selam hingga kapal perang. Yang terpenting tentu tak lain adalah armada kapal selam TNI Angkatan Laut. Saat ini terdapat 3 armada kapal selam, 2 diantaranya masih aktif dan 1 masih dalam tahap pemesanan. Yang saat ini dikerahkan Indonesia adalah kelas Nagapasa dan kelas Cakra. Kelas Nagapasa adalah kapal selam serang dengan menggunakan tenaga diesel dan listrik. Kementerian Pertahanan RI dan DSME melakukan kerjasama dalam pembangunan 3 kapal selam kelas Nagapasa. Ini adalah bagian dari kontrak senilai 1,02 miliar dolar. DSME akan membangun 2 kapal selam, dan kapal ketiga akan dibangun oleh PT PAL di Indonesia, dengan memanfaatkan transfer teknologi. Hal ini akan memungkinkan PT PAL untuk memanfaatkan DSME dan bagian fabrikasinya sendiri. Kapal selam kelas Nagapasa dimodelkan setelah desain DSME 1400 Improved Changbogo, yang merupakan evolusi dari desain tipe 209-1400 Jerman dari ThyssenKrupp Marine Systems, TKMS. Kapal selam ini berukuran panjang 61,3 meter, lebar 6,3 meter, dan draft 5,5 meter, dengan bobot perpindahan 1.400 ton. Kapal-kapal tersebut dilengkapi dengan 4 generator diesel MTU-12V493, yang memungkinkan kecepatan hingga 21,5 knot saat terendam dan 11 knot saat muncul di permukaan. Persenjataannya mencakup 8 tabung torpedo yang mampu meluncurkan torpedo berat Black Shark dan ranjau yang diluncurkan dari kapal selam.
Kapal selam yang lainnya adalah kapal selam Cakra. Kelas Cakra juga merupakan kapal selam serang diesel listrik. Dibangun oleh Howald Zwerke Werft dan dipasang kembali oleh Daewoo. Kapal ini ditugaskan pada tahun 1981 dan bergabung kembali dengan armada pada tahun 2005. Kapal selam ini berukuran panjang 59,5 meter dan memiliki lebar 6,2 meter. Mampu mencapai kecepatan hingga 21,5 knot saat terendam. Mereka memiliki ketahanan untuk bertahan di bawah air selama kurang lebih 50 hari tanpa perlu muncul ke permukaan. Dilengkapi dengan persenjataan canggih, mereka dapat meluncurkan torpedo kelas berat SUT 21 inci yang diproduksi di dalam negeri. Kapal selam masa depan Indonesia adalah hasil dari kesepakatan yang terjadi dengan Prancis. Detailnya masih belum diketahui, karena baru ditandatangani beberapa bulan lalu. Namun hal ini sudah menunjukkan masa depan Angkatan Bersenjata Indonesia, yang secara konsisten meningkat dan memenuhi tuntutan abad ke-21. Selain kapal selam, TNI Angkatan Laut juga mengerahkan beberapa kapal perang. Salah satunya disebut golongan Ahmad Yani. Ini adalah fregat tua yang dibangun pada akhir tahun 1960-an. Satu lagi adalah fregat kelas Marta Dinata, yaitu fregat yang agak baru dibangun oleh Damenschelde Naval Shipbuilding dari Belanda. Terakhir, mari kita bahas bagian terakhir dari kemampuan pertahanan Indonesia. Angkatan Udaranya. TNI AU mengoperasikan beberapa pesawat tempur. Salah satunya yang tercanggih adalah Dassault Rafale dari Perancis. Namun, kontraknya masih terbilang baru. Pemerintah Indonesia dan Perancis menandatangani perjanjian ini pada tahun 2022 dengan total 42 jet yang menelan biaya sebesar 8,1 miliar dolar AS. Angkatan Udara juga mengoperasikan beberapa F-16 Fighting Falcon dari Amerika Serikat. Mereka baru saja menyelesaikan upgrade Falcon Star dan MLU pada F-16 kelima pada tahun 2021. Pesawat lainnya adalah Su-30 dari Rusia. Dilaporkan akan dikirim kembali pada tahun 2013. Seperti diberitakan, memang demikian dikirim dalam bentuk belum dirakit oleh Asosiasi Produksi Pesawat Udara Komsomolsna Amur, KNAPO. Pesawat tersebut telah melengkapi skuadron jet tempur Sukhoi milik TNI Angkatan Udara, TNI AU, sehingga totalnya menjadi 16 pesawat Su-27 SKM dan Su-30 Mk2. Kita telah membahas beberapa peralatan penting yang dikerahkan oleh 3 cabang militer Indonesia. Namun, masih banyak lagi peralatan yang belum dikerahkan negara Indonesia. Demikianlah dari pembahasan kali ini. Bagaimana menurutmu mengenai pertahanan negara kita? Apakah ke depan akan menjadi negara adidaya yang mampu bersaing dengan negara-negara besar? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan nantikan pembahasan selanjutnya hanya di Teora.
dan siap siaga. Jadikan daya bangsa dan negara, prajurit TNI Prima. Manapun kita berada, selalu siap sedia